Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Kretek 2 di Bantul, Jawa Tengah. Polres Bangkalan ungkap pembunuhan ibu muda oleh pacar gelapnya. Perwira Polda Sumatera Selatan temukan balita yang ditinggalkan orang tua di atas trotoar jalan. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Jumat 2 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo. Warga Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut gembira peresmian Jembatan Kretek 2 oleh Presiden Joko Widodo. Dengan beroperasinya jembatan ini, warga merasa akses semakin mudah dan cepat. Hal ini juga membuka peluang warga yang ingin mengembangkan usaha mereka. Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 2 Juni 2023. Jembatan sepanjang 2,7 km yang menyeberangi Sungai Opak tersebut dibangun dengan nilai investasi mencapai 364 miliar rupiah. Pembangunan jembatan ini termasuk dalam upaya pemerintah membangun koneksi jalan dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa melalui jalur lintas selatan. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan di beberapa wilayah Jawa telah selesai 100%. Jembatan Kretek kedua yang menyeberangi Sungai Opak sepanjang 556 meter dan memiliki 4 jalur. Dibangun dengan biaya 364 miliar. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Jembatan Kretek 2 Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya resmikan. Peresmian jembatan ini disambut warga sekitar karena keberadaan jembatan ini mendukung mobilitas masyarakat. Sangat bermanfaat sekali, yang dulunya dari misalnya kami harus ke Parangtritis, itu harus memutar jauh. Sekarang setelah ada jembatan ini, akses ke Parangtritis dan pantai-pantai lainnya semakin mudah. Memperlancar banget lah, itu kan misalnya rutenya kan dari sana muter ke sana, rutenya singkat. Alhamdulillah bisa ketemu sama Pak Jokowi, ya Allah, sampai merindih, sampai ngeredekan. Senang banget, karena saya juga pedagang sini. Manfaatnya banyak, kita bisa ngasih peluang orang yang ekonominya menengah, bisa usaha di sana rame, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menjelaskan bahwa dalam 7 tahun terakhir, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, mulai dari jalan hingga infrastruktur lainnya. Percepatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng, DIY Rin Marlia. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dan pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribda Jessica yang saat ini berada di Simpang Gotri, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Bribda Jessica, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Pada sore hari ini saya berada di Simpang Gotri, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan tampaknya sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas pada sore hari ini. Tampak dilihat dari layar kaca Anda dari arah Pancoran menuju ke Mampang dalam kondisi ramai. Perlambatan percepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light berimbas 100 meter ke belakang, namun selepasnya dapat mengalir lancar. Diharapkan para pengendara untuk mematuhi marka jalan dengan berhenti di belakang garis stop dan menghormati hak setiap pengguna jalan. Beralih dari arah Tendian menuju ke Pancoran dalam kondisi kondusif lancar. Antisipasi adanya persimpangan pada kawasan ini, kami himbau para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman serta kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sedangkan dari arah Tendian menuju ke Mampang dan sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dan kendaraan umum seperti bus Transjakarta, kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman dan mengkondisikan kecepatan maksimal kendaraan Anda. Para pengendara tetaplah mematuhi aturan lalu lintas dan marka jalan yang ada dan tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara demi keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kesal karena dimintai pertanggungjawaban, seorang ibu rumah tangga di Bangkalan, Jawa Timur dihabisi kekasih gelapnya. Korban dibunuh dengan pisau dapur dan menderita luka di bagian perut dan leher. SS, pria berusia 25 tahun ini, diamankan penyidik Satreskrim Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur atas dugaan pembunuhan terhadap HH. HH ditemukan meninggal dengan sayatan pisau di bagian leher dan perut. Setelah dilakukan penyelidikan, fakta-fakta mengerucut kepada SS. SS adalah kekasih gelap korban. Dari hubungan gelap ini, korban hamil dan tersangka diduga tidak mau bertanggung jawab.
Kasus ini dilaporkan 29 Mei 2023 pukul 6 pagi oleh ibu korban. Usai sholat subuh, ibu korban mencari anaknya di kamar namun tidak ditemukan. Ibu korban dan saudara korban kemudian mencari korban dan menemukan di depan kebun rumah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka senjata tajam di leher dan perut. Kasus ini kita terima laporannya hari Senin tanggal 29 Mei atau 2 hari yang lalu ya. Kemudian petugas dalam hal ini Satreskrim dibantu Satintelkam Polres Bangkalan melakukan penyelidikan. Dari fakta-fakta penyelidikan kita mengerucutkan kepada satu orang terduga pelaku ya. Dan pada hari ini kami menyimpulkan bahwa dugaan kami sudah cukup kuat sehingga kami mengamankan yang bersangkutan. Saat diamankan pertama, pelaku ini tidak mengakui, tetapi setelah kita tunjukkan bukti-bukti pendukung, ya, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Demikian. Status tersangka dengan korban ini apa dan? Status tersangka ini adalah kekasih gelap korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Humas Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polsek Kembangan melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat korban bunuh diri di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Babin Kamtibmas Srengseng, Aibtu Agus Rianto, polisi yang pertama berada di TKP, kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak Polsek Kembangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Penemuan mayat korban bunuh diri ini berawal saat saksi yaitu Sony Nasution mendatangi warung milik korban pada Kamis malam sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Karena melihat warung tertutup, saksi membuka rolling door dan karena merasa curiga, saksi masuk hingga ke dalam kamar mandi. Dan disitulah saksi melihat korban yang bernama Abdul Rashid berada dalam kondisi tergantung di pintu kamar mandi. Jakarta Barat saat ini sedang ada di TKP warga yang gantung diri yang beralamat di Jalan Rambu 2 RT 2 yang 6 Baru Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Untuk sementara korban masih ada di dalam dan kita tunggu dari petugas identifikasi dari Polres Jakarta Barat. Saksi kemudian langsung menghubungi Ketua RT dan Babin Kamtibmas Srengseng, Aibtu Agus Rianto, yang kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak Polsek Kembangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut.
Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek pabrik ekstasi di Semarang, Jawa Tengah dan Tangerang pada Kamis 1 Juni 2023. Total 4 orang berhasil diamankan pihak kepolisian. Barreskrim Polri menggelar konferensi pers penggerebekan pabrik obat terlarang diduga ekstasi di Semarang, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan Kasubdit 1 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Jean Calvin. Jaringan ini melakukan pembuatan ekstasi dalam hal ini pabrik ekstasi di 2 lokasi ada di Indonesia. Yang pertama adalah di tempat ini TKP 1 di Bilangan Kabupaten Tangerang dan yang kedua adalah di Semarang. Saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana mereka bisa memasukkan barang sampai memprosesnya. Jadi ini adalah salah satu mesin yang diimport oleh jaringan ini. Ini adalah mesin pencetak ekstasi. Saya akan menjelaskan bahan-bahan apa yang ada dimasukkan. Ini adalah bahan bakunya. Sama juga, ini yang diimport. Beberapa bahan baku ini ada 2 tersangka yang melakukan pekerjaan. Ada yang mengadon, kemudian yang mencampur, dan ada juga mencetak. Langkah pertama adalah
bahan-bahan ini, magnesium, gelatin, MDT, pentilon, ini dilakukan penimbangan. Penimbangannya sudah ada skalanya, berapa banyak magnesium, gelatin, MDT, dan pentilon. Dan setelah ditimbang sesuai takarannya, dilakukan blender. Sebelum di blender, dituangkan semua ke dalam sini yang ditimbang, diayak dengan tersangka 2 menggunakan tangan, di blender, kemudian diperhalus lagi. Setelah diperhalus lagi baru dilakukan pengayakan seperti ini. Jadi diayak. Setelah selesai semuanya baru dimasukkan ke mesin ini. Berapa banyak hasilnya yang dilakukan dari timbangan sekian banyak itu menghasilkan 1 kilogram. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini 1 kilogram. Setiap ukuran tadi menghasilkan 1 kilogram yang jumlahnya kira-kira 3.000 butir. Faktanya, ternyata ada 1 paket yang mereka sudah siap edar. Ini sudah saya buka. Ini sudah siap edar. Kemudian, ini barang-barang yang pada saat kita penangkapan, sebelum penangkapan ternyata barang ini dimasukkan juga ke lokasi ini. Dan pada saat penangkapan masih ada lagi barang yang dimasukkan, bahan mentahnya dalam proses ini. Itulah kegiatan para tersangka yang dilakukan selama 2 hari mereka di sini. Tetapi faktanya tempat ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Ya, informasi yang kita dapat ini kan tadi dijelaskan tadi bahwa ini adalah joint operation dengan teman-teman Bea Cukai. Karena TKP-nya ada 2, satu di Banten, Tangerang, dan satu lagi di Semarang, kita melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah setempat sehingga kita berhasil bersama-sama mengungkap kasus ini. Sebelumnya, penggerbekan terhadap rumah yang dijadikan pabrik pembuatan ekstasi ini dilakukan hari Kamis malam. 2 orang yang mengontrak rumah dan sejumlah barang bukti berupa puluhan ribu pil ekstasi telah disita pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Rahmadini Wilamanda melaporkan untuk Polri TV. Seorang balita ditinggalkan orang tuanya di atas trotoar jalan di daerah Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Personel kepolisian Polda Sumsel yang sedang lewat langsung mengevakuasi bayi dan membersihkan badannya yang sempat dikerumuni semut. Ibda Henry Prayuda, personil di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan bersama istri Ibda Arini Yulia, personil Biro Ops Polda Sumatera Selatan menemukan balita laki-laki berusia kurang lebih 1 tahun pada hari ini, yaitu Jumat 2 Juni 2023. Balita tersebut terlantar dan ditinggalkan oleh orang tuanya. Saat ditemukan, balita tersebut sedang tertidur di atas trotoar. Keadaannya sangat memprihatinkan karena bayi tersebut dikerumuni semut saat tertidur pulas di Jalan Ahmad Yani di depan SPBU Tangga Takat, daerah Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan balita tersebut terjadi saat Ibda Henry bersama istri sedang beraktivitas lari pagi. Sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, mereka melihat ada 2 orang ibu memanggil dan menjelaskan bahwa ada balita yang ditinggalkan oleh seorang wanita di atas trotoar. Dengan cepat, Ibda Henry mengecek kebenaran informasi tersebut dan menemukan balita dalam keadaan tertidur di atas trotoar jalan. Saat ini kondisi balita dalam keadaan sehat. Balita tersebut sempat dibawa ke rumah Ibda Henry Prayuda untuk dilakukan pembersihan dan selanjutnya dibawa ke SPKT Polda Sumatera Selatan guna membuat laporan atas kasus tersebut. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air,
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Program Halo Polisi merupakan upaya Polres Metro Jakarta Barat dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Program yang digagas Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto ini melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat seperti melayani surat laporan kehilangan, perpanjangan SKCK, maupun problem solving, serta Kamtipmas. Polres Metro Jakarta Barat menyelenggarakan program Halo Polisi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Program tersebut digagas Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Program ini dibuat untuk mendengar langsung setiap keluhan dan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat di beberapa titik di kawasan Jakarta Barat. Kegiatan ini termasuk membuat surat laporan kehilangan, perpanjangan SKCK maupun problem solving. Masyarakat luar kota yang sedang berlibur pun bisa sekaligus mengurus dengan mudah, baik itu laporan kehilangan maupun mengadukan keluhan yang dialami. Polres Metro Jakarta Barat gencar melakukan sosialisasi program Halo Polisi dan memaksimalkan pelayanan 110 untuk laporan dan pengaduan masyarakat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah biksu dan biksuni melakukan ritual pradaksina di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Guru Agung Buddha dengan memutari objek suci Candi Borobudur sambil membaca parita dan beranjali. Puluhan biksu dan biksuni melakukan ritual pradaksina di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pradaksina merupakan bentuk penghormatan kepada Guru Agung Buddha dengan memutari objek suci Candi Borobudur sembari membaca parita dan beranjali. Prosesi ini diikuti oleh 30 orang terdiri dari biksu, samanera atau calon biksu, serta samaneri atau calon biksuni. Pradaksina di Candi Borobudur merupakan bagian dari upaya melestarikan tata cara beribadah umat Buddha Jawa kuno.
Adapun Pradaksina sekaligus sebagai tanda penghormatan atas usia peresmian Candi Borobudur yang ke-1199 tahun, tepat pada 26 Mei 2023. Salah satu wujud pendekatan budaya merawat Candi Borobudur adalah dengan adanya Obu Rampe atau sesajen, simbol aspirasi dari sebuah penghormatan terhadap sang leluhur. Dari Humas Polres Magelang melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo menikmati hari liburnya pada 1 Juni 2023 dengan berkuliner bakmi legendaris Pak Lele di alun-alun utara Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Joko Widodo ditemani putra bungsunya Kaisang Pangarep dan menantunya Erina Gudono. Presiden Joko Widodo menikmati hari liburnya pada 1 Juni 2023 dengan berkuliner bakmi legendaris Pak Lele di alun-alun utara Yogyakarta. Presiden Jokowi ditemani oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep dan menantunya Erina Gudono. Dalam keterangannya, Pak Lele yaitu pemilik warung yang mempunyai nama asli Suhardiman mengaku terkejut dengan kedatangan Presiden Jokowi. Semua senang bisa. Saya jualan di sini sejak 83. Iya. Biasa ini baru dimasakkan ini. Nah, ini nasi goreng, bakmi rebus. Ya. Pak, rumahnya Jokowi gitu. Kok kebetulan kita di sini ketemu, alhamdulillah. Sungguh senang sekali. Iya, saya senang sekali walaupun nunggu lama ya. Akhirnya ada maknanya bisa ketemu Bapak Jokowi. Para pengunjung pun juga mengaku terkejut dengan kedatangan Presiden Jokowi. Para pengunjung bahkan tidak menyangka bisa bertemu dan makan di warung yang sama dengan Presiden Jokowi. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik
elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Setelah terhambat karena pandemi, cita-cita anak Agung Anom Putra, seniman tari baris Bali, mementaskan komposisi tarinya di Amerika Serikat akhirnya terwujud. Mengambil fragmen kisah Mahabharata, pentas bertajuk Salya Satyawati dibawakan bersama 2 seniman Bali lainnya, diiringi gamelan Gadung Kasturi dari Richmond, California. Yang tertariknya di sini adalah kesetiaan seorang perempuan. Kesetiaan seorang perempuan terhadap suaminya yang dia belum ketahui dengan jelas kebaikannya suaminya itu. Bagaimana seorang perempuan begitu tulus dan ikhlasnya dia terhadap yang ada di dunia ini. Kisah cinta Salya Satyawati menjadi daya tarik warga Amerika pencinta seni dan budaya Bali yang datang ke Hillside Community Church di El Charrito, California. Tari kreasi dari kisah Mahabharata ini digarap anak Agung Anom Putra sejak sekitar 3 tahun lalu. Menurut seniman tari dari Bali ini, tantangan terberat adalah menuangkan penafsiran dari berbagai buku Mahabharata yang dibacanya ke dalam bentuk gerak. Hampir setiap malam memikirkan bagaimana sih saya bisa mentransfer penafsiran Salya Satyawati. Pakar tari baris yang akrab disapa Anom Baris ini mengambil kisah saat Salya akan berangkat perang agar tari yang ditampilkan tidak monoton. Seperti disampaikan Raden Ayu Sukmawati, istri Anom Baris yang memerankan Satyawati. Nah itu di endingnya setelah kita Salyawati itu tahu bahwa Salya itu akan gugur dalam berperang, namun dia tidak mau mengikuti saran dari istri. Di sana ada klima, ada sedih, ada marah. Ekspresi saya jadinya semua keluar di endingnya itu. Sendra tari ini diiringi oleh gamelan Gadung Kasturi, kelompok gamelan yang berbasis di Richmond, California. Iketut Chater, komposer musik sendra tari ini mengakui diperlukan kesabaran melatih pemain gamelan yang kebanyakan adalah warga Amerika dan bukan seniman penuh waktu seperti di Bali. Makanya kita menyesuaikan orang di sini. Bagaimana kemampuannya dia. Kita harus luar biasa, harus sabar sekali. Kalau untuk mengajar seorang itu, kita harus cari kemampuannya. Apalagi ketiga seniman Bali ini hanya berlatih bersama mereka selama 2,5 minggu. Seperti dijelaskan Ken Worthy, pemain suling gamelan Gadung Kasturi. They came here late, we'd had to do it all so fast. It's been actually almost more exciting. And they're such great artists that they've excited the group a lot and really pushed us to deliver more than we usually can. Waktu berlatih yang singkat memberi tantangan tersendiri bagi anggota lainnya seperti Dylan Ingram. What is the hardest part of it? The unknown or the unexpected. You never know it's not known and then it's surprising. Selain fragmen sendra tari Mahabharata, pementasan ini juga menampilkan tari sapu jagat yang dibawakan Kompiang Metri Davis, pendiri gamelan Gadung Kasturi bersama putrinya Chandra Ayu Davis. Oh, it's a beautiful performance and I know it's very intimate tonight in terms of the way the stage is, the group. Dan bagi pasangan suami istri yang juga pendiri kelompok gamelan Semararati di Bali, tidak ada yang lebih membahagiakan selain sambutan positif penonton di akhir pementasan. Kebanggaan dari seorang penari kalau memang sudah puas penontonnya, itu yang paling saya harapkan.
Dari El Cerrito, California, Madioni Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.